Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Alaihi qabul wa tamamul usul ila hadratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syirkah wal wakalah. Bab syirkah dan bab wakal. Syirkah ini boleh dibaca syirkah, bisa dibaca syarikah. Cuma lughah ingkang fasihah, al-lughatul fusha menika asyirkah. Dan ini sering dipakai orang Arab, syirkah daripada syarikah. Nah, ini Indonesia malah pakai syarikah, syarikat. Wal wakalah dan bab wakalah. Syarikah atau syirkah secara bahasa artinya perkumpulan atau persekutuan. Secara istilah perkumpulan harta untuk ditasarrufkan bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi menurut nisbahnya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 903 halaman 61. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana thalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka, dari syirkah mereka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini didadoske hujjah, dalil menawi praktek syirkah itu praktek yang legal, praktek muamalah yang diizinkan oleh syariat. Syirkah ini minimal kan dua orang, namanya ngomong kumpulan minimal dua orang atau lebih dari dua orang. Dua orang ini ngumpul modal bareng. Modalnya itu sakit tasawiyah, nilainya sama, atau tafawutan, nilainya tidak sama. Duit dikumpulkan tunggal, kemudian dijadikan bisnis, modal bisnis, jual beli utawi sanesipun. Kemudian yang kedua, dua orang itu ya punya wewenang sama, punya hak berkontribusi ngubah duit itu. Kemudian nanti ketika terjadi ahli bahu
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Nah, misalnya modelnya itu sami, ya keuntungannya dibagi tiang kali 50%, 50%. Nah, modelnya ini bukan sami, yang satu 30%, yang satu 70%, maka labanya dibagi sesuai dengan presentasi modal. Ini namanya syirkah. Ini tidak sama dengan mudharabah. Nah, mudharabah itu dua orang atau dua pihak, yang satu itu punya uang, punya mal, yang satu itu punya amal. Jadi yang punya uang atau modal itu tugasnya cuma modali. Nanti yang punya amal atau istilahnya amil, amil itu nanti yang ngubengno duite. Nah, itu namanya bagi hasil kirot. Sebagian ulama juga menyebut ini praktek syirkah, tapi syirkah mudharabah. Tapi nanti tinggal dengan kebanyakan kita fikih, syirkah mudharabah dikeluarkan dari praktek mudharabah, dikeluarkan dari syirkah. Karena syirkah ini masing-masing syarik yang saya kumpul ini punya aktivitas yang sama, baik dalam persoalan modal atau persoalan muamalah hukum. Ini syirkah. Lah, saat ini di dalam 10 salam syirkah itu ada dua model jenis. Setunggal syirkatul amlak, syirkah dalam kepemilikan. Nomor kali syirkatul akdi, syirkah dalam bermuamalah dengan adanya akad. Syirkah amlak ini contohnya tentang wonten tiang ada harta, objeknya itu dengan bondo. Wonten harta satu, tapi dimiliki lebih dari dua orang. Ini namanya syirkah amlak. Syirkah amlak. Contohnya wonten nomor ini. Zaman riyen wonten tiang tuku budak, duitnya kurang. Regane misalkan 30 juta, wong telu duwene 10 urunan. Akhirnya tuku budak siji. Ngene budak siji ini mau musyarakah. Harta yang menjadi milik bersama antara 3 orang tadi. Termasuk praktek syirkah akhlak itu ya syirkah dalam persoalan warisan. Dalam persoalan warisan. Tegane warisan wonten ya. Asyuraka fi sulus. Beberapa orang yang harus bersama-sama punya hak tegane sepertiga daripada tinggalan. Nah, saya kepengen contoh yang genah ini contoh yang ngaten Pak, yang paling gampang dipahami dalam persoalan warisan. Nah, wonten bojo. Zawaj kok punya istri, misalnya lebih dari satu, usulnya papat misalnya. Ngeten ini seandainya zawaj suami ini meninggal, ngeten ini istri yang baik menikah syuraka, gabungan syirkah. Tinggalannya mayit. Nek mayitnya duwe anak, ngeten iki bagiane piyambake niku seprono. Tapi nek suamine mboten gadah anak, bagiane itu suraten seprapat. Seprono seprapat niku mangke napa niku barengan. Nah, istilahnya papat ya seprono niku dibagi papat. Nah, seprapat ya sepropapat niku dibagi ya papat. Jadi namanya syuraka fil irsi, fi nasibil irsi, barengan ini dengan persoalan warisan. Nah, syirkah sing dibahas teng bab fikih iki Bulughul Maram sana syirkah sing niku. Tetapi syirkah dalam persoalan napa bisnis akad. Itu wonten tiyang kepen membangun bisnis yang butuh modal gede. Iki nek dhewean ora kuat iki. Akhire piyambake kerjasama karo kanca-kancane urunan. Nah, kuwi rasane sepoke urunan. Bisnisnya nopo pokoke modale niku urunan. Iki syirkah. Mulane di dalam syirkah ngeten iki hal sing harus tidak bisa tidak adanya mal
bondo sing kanggo syirkah. Nek wonten tiyang syirkah di dalam bisnis tapi tidak ada modal, ngoten iki boten angsal. Syirkah yang ada modal itu nek cara fikih diarani syirkah inan. Syirkah inan. Kados wonten tiyang minggu ya kesel danau bensin modal misalkan 100 juta misalkan. Cukup boten Pak 300 juta, kayaknya kurang ya. 1 miliaran, 3 miliaran ya. 3 orang iuran 1 miliaran, jadi 3 miliar terus pom bensin di sana terus dikelola bareng, terus nanti hasilnya apa ini dibagi telu ini. Setelah kagum bayar karyawan dan beban-beban yang lain, laba ini dibagikan itu. Ini syirkah inan. Terus wonten bondone. Nah, wonten bondone boten asal kalau tidak ada modal. Wonten di dalam fikih itu dikenal ada 4 jenis syirkah. Setunggal syirkah inan, kalih syirkah mufawadhah, 3 syirkah abdan, sekarang syirkah wujud. Nek syirkah inan kados simulator nggih. Ada uang masing-masing tiang, misalnya 3 orang itu duit digabung dados setunggal terus diperno telu-telune nyambut gawe kalau perno terus hasilnya dibagi menurut besaran masing-masing modal. Ini syirkah inan ngeten iki angsal. Jadi sering terjadi tapi ada syirkah abdan. Syirkah abdan itu syirkah di dalam perkumpulan sing andala tenaga, tidak ada modal. Contoh wonten tiyang misalkan luru kayu. Wonten tiyang nek tengene kita ke klasik contohnya fil istiab. Napa ihtitok ya, ihtitok luru kayu. Ana wong 5 luru kayu ning hutan bareng. Lurune wis pokoke luru santuke. Dengan perjanjian nanti ketika menghasilkan hasil dibagi wong 5. Ngeten iki mboten pareng. Karena bisa jadi nyambut gawene beda, hasilnya beda. Sing siji rasa-rasa pinter loro kayu, entuk akeh, sing siji ora patek semangat, ora patek pengalaman, akhirnya untuk SID. Ngeten iki ada horor. Seandainya mereka tidak barengan, bisa jadi sing rasa berpengalaman untuk kayu akeh. Tapi sing ora patek rasa, terus ora pengalaman untuk kayu sithik. Lah syirkah hanya mengandalkan jasa tenaga. Dan ini cara pendapat jumhur. Saya katakan jumhur karena ada sebagian fuqaha yang mengatakan asal, yang penting ridho. Tapi jumhur tidak bisa. Tidak bisa. Soalnya kalau tidak ada harta, tidak ada modal itu tidak tersenang kok gurur, ada penipuan. Lah makanya sing bisa jadi salah satu curang. Nah, santai orang-orang yang untuk 1/5 dan ini tidak boleh. Termasuk nyunsel Pak, sing termasuk syirkah abdan. Ini kados sing bongkar kayu nggih. Terus pokoknya anggar sak truk dibongkar, engko opahe pokoke 100 misalnya. Ngeten berarti tenaga, murni tenaga. Terus engko 100 dibagi wong 5. Dan ini nek cara fikih Syafi'i tidak boleh. Mestinya ya langsung wae. Pokoknya nganu kok gajimu itu semene. Kok pakai harian atau borongan tapi ditunjuk satu persatu bukan barang langsung. Berarti ada syirkah. Pokoknya 100 ameh mbok garap wong loro ya monggo, wong 10 monggo. Tapi nek bongkar kayu diarani syirkah abdan terus mboten sah. Pripun Pak kira-kira repot mboten repot. Makanya mau pula aturno syirkah abdan cara Syafi'i bukan sah, tapi ada mazhab Ahmad mengatakan sah. Alhamdulillah. Sing penting ana ridho. Tur nek bangsa bongkar kayu kan pekerjaannya maklum ya. Jadi arep ana sing aras-arasan wis diomahi karo kancane. Nah, tapi nek beda tempat,
beda kenangan kok syirka abdan. Ini terus tukang jahit antara gaji tukang motong, terus sing jahit, terus sing nyetrika, terus enggak ngelempiti, melastiki, itu mestinya kan bener-bener. Masuk tukang jahit sing wis profesional sing bagian ngukur motong dipadakno karo tukang nyetrika kan mboten purun, Pak. Nah, lalu saat ini terjadi tenggone persoalan tukang jahit kok antara jenis pekerjaan satu dengan yang lain kok digaji podo. Terus pokoknya orang mandeng bagian apa? Pokoknya sing garap iki wong 10, lu keuntungan sing untuk tenaga dibagi 10. Ngeten iki mboten paham. Karena bisa jadi mangke sing tukang potong ini merasa dirugikan. Loh, aku belajar motong tekan Jakarta bertahun-tahun angin, kok gajinya kok dipadakno karo tukang nyetrika. Ini tidak boleh, karena tetap ada ada yang dirugikan. Tapi nek untuk jenis pekerjaan yang mirip contoh bongkar kayu, ini maslahatnya itu betul apa-apa. Apalagi mazhab Ahmad membolehkan, yang penting ada ridho. Nah, dengan adanya satu jenis pekerjaan itu menunjukkan adanya ridho. Tapi harus tukang jahit, terus tukang luru kayu, mana itu? Misalnya tukang kayu dengan Pak Amas bagian motongi, yang bagian ngukur kan punya keahlian yang tidak sama. Sing jane punya nilai yang berbeda. Lah kok digawe padha ngoten kan mboten penak. Iki syirka abdan. Terus malah wonten syirka wujuh. Syirka wujuh ini tidak ada modal. Dia hanya mengandalkan kecakapan dalam komunikasi, nawak-nawak barang orang duwe modal. Anu ya awak dhewe berlima iki orang duwe modal apa-apa. Wis saiki ayo kita menawarkan produk. Tapi kok nek ana keuntungan dibagi wong 5. Jadi bukan parah. Nah, syirka abdan itu lebih kepada syirka kenyone fisik, kekuatan fisik. Tapi nek wujuh itu lebih kepada pengaruh komunikasi. Dan juga tidak boleh. Terus yang nomor 3, syirka mufawadah. Nah, ini malah tidak hanya yang dibagi, tidak hanya penghasilan, tapi pengeluaran itu sama rata. Terus pokoknya waktu nyambut gawe bareng, engko hasilnya dipangan bareng, hasilnya ditompo bareng, terus mulai ana hasil dipangan bareng. Ini kados prinsip sosialis ya, sosialis. Terus pokoknya nyambut gawe sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, tapi nanti hasilnya sama. Nek perlu rasa dibagi supaya dipangan bareng, tekno bareng. Ya tadi akan terjadi aklul mal zulman. Nanti berarti bisa memakan haknya orang lain. Saya mestinya dia punya profesi yang sedino 50, sementara koncone yang profesinya bisa sedino 100. Wonten sing koncone beda profesi skill yang sedino ora oleh 200. Itu akhirnya terus campur dari siji ya horor. Tidak boleh, ada yang dirugikan. Jadi namanya syirka mufawadah. Ya kan ini wonten lho Pak. Kula iki gadah kanca, dia sedang membangun komunitas niki. Jadi ana sekitar itu nggih Kebumen. Ada beberapa kakak ini pokoknya nyambut gawe bareng ning mriku. Nggo hasilnya sebagai kelompokno tukang bendahara dipangan bareng, tekno bareng, meluru bareng. Bahkan seandainya mereka ada yang tidak ikut bekerja ora apa-apa, pokoknya hae padha wonten lho niki. Iki syirka mufawadah. Senajan ridho, tetapi ini tidak boleh. Karena ridho itu ridho itu setelah seluruh akad sesuai kalian aturan. Maka coba terus
Ridho di nomor satu kan, senajan gak sesuai karo akad apa sementing ridho. Engko ya riba ya halal. Sementing ridho. Engko zina ya halal. Lha sementing suka sama suka. Mboten ada soten. Lah nek syirkah yang boleh berdasarkan ijma ulama niku syirkah ainah. Terus wonten tiyang kumpulan nyiapno modal. Terus makin dipun bareng-bareng, terus nanti pembagiannya sesuai dengan jumlah modal semua kesepakatan. Qala Allah Ta'ala ana thalithus syarikain. Nantikan Allah, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersyirkah bersekutu. Ini buatan ada kesyirikan itu harus dua orang enggak, minimal dua orang, tiga orang, bahkan banyak orang enggak apa-apa. Lah, redaksi ana salisus syarikan ini menunjukkan betapa syirkah itu benar-benar diridhoi Gusti Allah. Sampai ana salisus syarikan, seolah-olah Allah ikut terlibat. Sami kali kasus ini lho, Pak. Pada saat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri niku ngrupiyah kepala suku sing diantuk kala jengking. Kanate kepala sukuku diantuk kala jengking ditambani gak mari-mari. Wis saiki nek tak sebul aku gelem ora? Ya gelem asal iso, tapi ana syaraté. Ngono nek bar tak sebul kok mari kudune diupahi. Opahe piro? Wedhus piro? 30. Akhirnya benar dibaca Al-Fatihah. Ada yang menyebut surat Al-Fatihah, ada yang menyebut hanya basmalah. Begitu dibaca pisan disebut, wah, itu langsung dipes. Akhirnya untuk wedhus 30. 30 ini terus sahabat yang wirai, hati-hati dengan halal haram. Sik takon sik kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wonten cerita ngeten. Pertanyaanipun hukumnya pripun terus wedhuse niku halal apa boten? Apa kata Nabi? Kowe kok weruh nek Quran iso diruqyah. Wis saiki wedhuse ora apa-apa, aku njaluk siji yo. Ngoten iki. Jadi ketika Nabi itu minta satu, itu menunjukkan halalan thayyibah. Halalan thayyibah, tidak sekedar halal biasa kata Nabi ngersake. Dan ini Allah kata ana thalitsus syarikin. Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Tapi wonten teruse malam yakun ahaduma sahibah. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Selama orang-orang itu tidak berkhianat. Dan ini saya angel, Pak. Jadi tidak berkhianat. Saya sering kan berkhianat. Nah, akhirnya terus ambruk bareng, enggak nonton Pak ya. Jadi maunya barengan jadi. Tapi begitu kepengen udah punya keinginan sendiri-sendiri, akhirnya pun terus berkhianat. Setelah berkhianat ambruk bareng. Kenapa bisa ambruk bareng? Oke, soalnya fa'ila khona kharajtu min bainihima. Ketika salah satu di antara mereka berkhianat, aku keluar dari kumpulan mereka. Mulane nek kados tiyang partner bisnis terus yang napa iki pemodal itu benar-benar sing sae. Aja sing penting ana duwite. Nggih wonten duwite tapi ya amanah. Cara kiprah tidak diragukan. Biar tidak ada khianat. Soalnya sampai berkhianat barokah icap karena Allah keluar dari syirkah itu. Wa an Sa'id bin Yazid, dari Sa'id bin Yazid Al-Makhzumi, annahu sesungguhnya Sa'id bin Yazid Al-Makhzumi kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Faja'a yawmal fathi faqala marhaban bi akhi wa syariki wa Ahmad Abu Dawud wa Ibnu Majah.
Dari sahabat Sa'id Ibnu Yazid Al-Makhzumi, sesungguhnya Sa'id ini bin Yazid itu pernah jadi syarikun Nabi, teman syirkahnya Nabi, sekutunya Nabi dalam dagang. Qablal bi'sah, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi Rasul. Kalau nanti mau sekalian Zadul Ma'ad, Kanjeng Nabi itu Pak, hampir, saya katakan hampir seluruh muamalahnya dipraktekkan. Jual beli, termasuk syirkah, termasuk akad rohon, gade, utang piutang, dilampaikan Kanjeng Nabi. Meskipun ada beberapa yang tidak, oleh musakoh, musyaroah, ini Kanjeng Nabi nanti. Lah, termasuk nih, cuma kan Nabi itu sing nopo sebelum diangkat jadi Nabi Rasul itu sering kulak, sering agel. Tapi begitu Nabi ini periode Madinah, aktivitasnya itu lebih banyak membeli daripada menjual. Dan soalnya Nabi pun mulai nopo situ urusan dakwah. Di samping Kanjeng Nabi ketika periode Madinah sudah ada ghanimah, maka bisnis Kanjeng Nabi ini pun mulai sudah. Lah, Sa'id bin Yazid Al-Makhzumi ini dikenal syarik ingkang amanah. Jadi baca aja manfaat. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rawuh tinggal di Mekah, pada saat Fathu Mekah, faqala berkata, marhaban bi akhi wa syariki, fanik masyarik anta. Itu saya fanik masyarik anta, la yumari wala yudari. Kata saya kalau nanti maksudnya jadi mata atau sukan, tapi ini wonten praktek syirkah disebutkan itu. Pada saat Nabi tinggal di Mekah itu terus fakola, beliau berkata, bersabda, kolang ini aneh Pak, cara ulama hadis, kolang ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang mengatakan Nabi, kemungkinan kedua yang mengatakan Sa'id bin Yazid. Kalau pas maca hadis ini pertama tak lurah fa'ile niku sinten no Kanjeng Nabi napa Sa'id. Itu ternyata memang dua-duanya itu mungkin. Seandainya yang mengatakan Nabi ini faqol marhaban, selamat datang bi akhi wa syariki. Ingat itu betul apa-apa. Loh, bukankah yang datang itu Nabi? Patutnya kan sing mengatakan marhaban itu sing dirawi. Makanya Pakola itu kemungkinan pertama Sa'id bin Yazid. Tapi tidak, kemungkinan Nabi juga sangat besar karena Nabi itu setiap kali ketemu orang, Nabi yang ngawiti nyapa. Dan sampai dikatakan tidak ada sahabat yang ketemu Nabi kepanggil loh Pak, mboten mertamu, kecuali Nabi sing ngawali salam. Kecuali nek Kanjeng Nabi teng dalem sahabat bertamu, sahabatnya sing salah. Tapi nek pada saat ketemu, tentu Nabi selalu mendahului. Maka ini sangat patut ketika yang mengatakan marhaban bi akhi wa syariki ini Kanjeng Nabi. Kalau masuk dengan syarah hadis, kemungkinannya juga bisa Sa'id bin Yazid, kemungkinan juga bisa Nabi. Kalau yang mengatakan Sa'id marhaban bi akhi, selamat datang wahai saudaraku wa syariki, dan sekutuku di dalam bisnis. Fanik masyarik anta, pokoknya yang paling teman sekutu yang paling baik itu panjenengan. Kenapa? La yumari wala yudari, boten nate nyelon-nyelon, boten nate buka rahasia. Nah, hadis ini jadi pelajaran untuk kita Pak. Jadi bisanya hubungan antara syarik partner bisnis ini, investor ini, konco sekutan bisnis ini, konco syarikat ini bagus. Ini kuncinya ini kali. Siji ampun buka rahasia, nomor kali ampun nyelok.
ngelek-ngelek koncone, entah di hadapannya dumai atau di hadapan orang lain, tidak di hadapan langsung. Jadi la yumari. Nah, ini hikmah dari hadis ini kan? Kalau yang mengatakan Sa'id bin Yazid kepada Nabi wajar, Nabi tidak mungkin Nabi punya sifat ngoten itu boten. Tidak mungkin Nabi buka aib koncone, tidak mungkin Nabi ngomong-ngomongin boten. Ya seandainya ini yang mengatakan Nabi berarti Sa'id bin Yazid bagus ini, dipujikan dengan Nabi Fanik Mas Syarif Ata. Nah, ini berarti Syarif yang menunjukkan kehebatannya Syarif. Karena kalau Fakola itu Nabi berarti ini pujian untuk sahabat Sa'id bin Yazid al-Makhzumi. Hadis ini sekaligus menegaskan tulingnya syirka. Wa an Abdullah bin Mas'ud. Setunggal hadis sayang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd fi ma nusibu yaum Badr. Al-hadis rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ishtaraktu ana, aku pernah bersekutu barengan bisnis dengan siapa? Pertama dengan Ammar bin Yasir, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, fima nusibu yaum Badr, dalam harta rampasan yang kami peroleh di dalam perang Badar. Fima nusibu yaum Badr. Yang begini itu ada hal yang menarik. Ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fima nusibu yaum Badr. Aku itu bersekutu di dalam hartaku, antara aku, Ammar dan Sa'ad. Tapi kok penggunaannya fi'il kok nusibu itu berarti fi'il mudhari'. Makanya ada yang maknai yang akan kami peroleh dari perang Badar. Karena bagaimanapun juga perang zaman Nabi saat ini masih berlaku, perang sama kafir li'a'la kalimatillah niku hasil jaran saking musuh, bodone musuh niku halal Pak, ghanimah. Padha karo wong panen yasine. Nah jenengan berparian sing dibabat pari untuk gabah. Tapi nek perang sing dibabat musuh untuk ghanimah. Mirip ini. Lah, kalau bahasanya itu fi manusibu dimaknani zaman mustaqbal, ini berarti mirip dengan syirka abdan. Jadi antara ini Ammar, Sa'id bin Mas'ud, ayo perang yo engko hasilnya pokoknya nek awake dhewe perang Badar, engko nek entuk ghanimah, pokoknya dibagi wong telu yo. Nah, bagiane dhewe dibagi wong telu. Aja dhewe. Oke, nah ini. Makanya kenapa tadi saya katakan syirka abdan itu ada ulama yang membolehkan. Lah, siapa yang bolehkan? Dasarnya mana? Jadi hadis ini dasarnya yaitu mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad mengatakan ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud, itu menunjukkan syirka abdan itu boleh. Karena pada saat ini bahasanya fima tusibu, aku, Ammar sama Sa'ad itu punya kesepakatan, ayo perang, ghanimah barengan. Nah, ini sawi, ayo bongkari kayu, duit barengan, ayo napa luru kayu, atau ayo jadi ngurusi jahitan, borongan jahitan, hasilnya pokoknya barengan. Nah, karena dalam perang kan betul jelas Mas, wong siji arep mateni wong kafir piro gak jelas, amalnya juga gak jelas. Sing siji musuh wong 10 ya kenal, sing siji cuma wong loro ya kenal.
dijak orang-orang kok bentuk musuh bisa ketuki. Tapi ternyata Nabi mendengar hadis ini dan Nabi tidak ingkar. Tetapi nek ditingali hadis ini lebih mendalam lagi, nah ini pendapat jumhur. Bagaimanapun juga ya, ada istilah fima nusibu yauma badrin. Ini sing disirkah itu mboten kok terus. Jadi ghanimah itu nek kacamata Imam Ahmad, ghanimah itu seperti aribhu. Aribhu posisinya ghanimah jaran perang aribhu. Berarti nek dibagi wong. Tapi kalau hadis ini dipandang oleh kacamata jumhur, kata fikih Syafi'i, terus mazhab Malik, hadisnya sami, tapi cara memahaminya tidak sama. Nah versinya Ahmad, fima nusibu, jaran perang itu aribhu, syirkahnya dengan badan. Terus ketika dapat jaran perang, ya, makin barengan. Posisinya seperti badi laba. Sementara jumhur fima nusibu itu ya malnya. Jadi cara memahami fikih Syafi'i itu Abdullah bin Mas'ud, Ammar, Sa'ad ini itu perang Badar. Terus setelah dia mendapatkan jaran perang, jaran perang itu loh didadekno modal bisnis mereka. Jadi orang kok terus amalnya itu perang tidak. Tapi setelah ansal jaran ini terus ini dijadikan modal syirkah. Saya bekal perang gitu. Enggak, fima nusibu manusibu, apa yang kami peroleh, berarti ghanimah. Apa yang kami peroleh, ghanimah. Karena bekal perang itu bukan di syirkahnya. Ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fima nusibu yauma badr. Lah kalau fima nusibu itu nopo nggih dimaknani mal. Makanya terus muncul kaidah ya tenggone bab syirkah. Di dalam syirkah itu harus ada male, wonten duit sing disirkahke. Lah terus saat ini tak bahas ini Pak, syurutul mal al-mustarak, syarat harta yang dijadikan bagi syirkah. Itu pertama ada beberapa syaratan yang perlu kita atur, soalnya ini penting. Pertama hartanya itu harus berupa nukut. Nukut itu mata uang, modalnya harus modal uang, tidak boleh barang. Itu pendapat jumhur. Terus misalkan di wonten tiyang niku ini patungan damel pom bensin misalnya wonten tiyang tiga, ngoten itu modalnya kudune modal duit. Nanti uangnya misalnya ada 3 miliar terus dibelanjakan kangge pembangunan itu macam-macam. Sehingga setiap orang itu punya hak di setiap bagian dari pom bensin itu. Boten-boten parang berupa bagai barang. Boten kok terus tanahnya nyong. Terus engko napa ini peralatannya aku. Terus sehingga masing-masing urut, masing-masing barang itu bisa diketahui. Ini milik si A, ini milik si B, ini milik si C. Ini boten parang. Misalkan toko besi, ya kudune barang-barang rupa duit, boten parang. Aku tak bagian apa nih alat elektronik, gue bagian material bangsa apa semen besi, gue bagian betul pak. Ini tidak sah karena terjadi horor. Biasanya delalah ya, sing rame itu bagian semen besi, ya. Sementara saya alat listrik itu misalkan kok betul payu-payu, giliran bagi laba kan akhirnya sing mboten sing laris kan akhirnya gremeng.
kuwi labane saka barangku sing alam listrik durung payu. Nah, akhirnya nggak nyaman. Tapi nek iurane duit, nah ini nyaman. Semuanya punya hak. Nukut harus berupa mata uang nek syirkah. Yang terkali jumlah modal tidak disyaratkan sama. Jadi bisa tasawiyah atau tafarutan, bisa sama, bisa tidak sama. Cuma nanti besaran modal ini gimana? Dampaknya ke pembagian laba. Nah, modalnya 10%, kita dapat 10% dari laba. Keuntungannya 10% dari laba setelah dikurangi beban macam-macam. Terus yang nomor kali, ketiga. Yang ketiga harus ada kholtul mal, kholtul amwal. Hartanya harus benar-benar dicampur. Tidak boleh setelah duit dikelompokkan terus dibelikan barang, terus barangnya itu dipisah-pisah. Iki bagianmu, iki bagianku, iki bagiannya si Anda pun harus bareng. Begitu. Seandainya ada 3 orang bangun pom bensin 10, misalkan Pak ini, songo. Maka 9 pom bensin itu ya milik mereka berbeda. Orang kok terus yang telu daerah mana gue, ya itu namanya tidak syirkah lagi. Syirkah itu bukan modalnya barang, seluruh barang itu ya barang. Karena kalau sampai terjadi seperti itu ada orang lagi. Setelah dihitung-hitung, yang menghasilkan laba banyak itu 3 pom bensin sama, yang nomor patek rame. Akhirnya timbul masalah. Barangnya campur. Kemudian yang ketiga, itu liwahidil minasyurka al-tasarruf fil mal. Setiap orang itu punya wewenang dalam mentasarrufkan. Ini kita praktek modal cilik-cilikan, double cilik-cilikan. Tapi nek sampe di manajemen ya urusane manajer, direktur. Tapi yang jelas masing-masing syuraka pemodal itu punya hak yang sama satu dengan yang lain. Ya tergantung kesepakatan. Terus ar-ribhu bi qadril mal. Keuntungan tergantung besar kecilnya modal. Tidak boleh modalnya mboten sami kok mau hasilnya sama, tidak boleh. Ini pendapat jumhur, Pak. Senajan ada sebagian yang mengatakan ar-ribhu itu bukan bi qadril mal, tapi tergantung kesepakatan. Nah, ini tergantung kesepakatan. Modalnya betul-betul, tapi sepakat barengan misalkan. Modalnya bukan parang. Itu kan sakit. Misalkan keluarga ada 5 pemodal, dulur kabeh, kakaknya, adine. Modalnya betul-betul, tapi terus rembukan. Wis ini wae karo dulur dhewe. Engko berarti ini padha kabeh 20%. Enten iki cara jumhur mboten pareng, harus sesuai dengan nisbah modal, persentase modal. Tapi ada tak sebagian yang membolehkan hari itu pokoknya tergantung kesepakatan wonten niki. Cocok pundi niki. Niki pentingnya fikih memahami adanya khilaf ngeten niki. Nek secara umum ya maslahan iki wau sesuai dengan jumlah modal. Secara umum, tapi bisa jadi Pak demi nopo nggih wong namine niki wau sing kula contohno dunia keluarga. Misalkan kakaknya ini modalnya 40%, adik-adiknya paling sedikit, tapi kakaknya rapat butuh duit. Wis nang aku adik-adikku aku jelas wis rapat butuh duit wis akeh. Wis saiki nggone keluarga duit dhewe aku lilo rido. Nanti keuntungannya rata wae 20% kabeh. Lah ngeten iki delalah tengene fikih Ahmad wonten Pak. Mulane bab syirkah jeneng kepengin sing enak-enak madhep Ahmad. Nah, iki kepenak. Tak paringi bocoran sithik iki. Niku ngene. Asal napa nggih sama-sama ridho boleh.
Sekarang yang selanjutnya syarat mal apa konsekuensi syirkah al khusran ala qadril mal. Seandainya terjadi kerugian itu tergantung napa hartanipun. Sama dengan laba di qadril mal tergantung persentase harta. Begitupun ketika terjadi kerugian. Wah ini rugi 1 juta. 1 juta. Ini terus gimana penghitungannya? Ini tergantung nisbahipun. Nah yang satu ada yang 60%, yang selanjutnya 20%, maka kerugiannya juga berdasarkan ini wow. Nanti modalmu sudah juta, modalmu 60%, modalmu 20%, modalnya koncone dhewe 20%. Ketika rugi 1 juta, kowe yo nanggung sudah juta, aku nanggung 20 juta, koncone dhewe nanggung 20 juta. Ngoten aja kok terus nek bati njaluk 100% tapi nek untung njaluk nek rugi nyuwun padha mboten pareng. Makanya ar-ribhu wal khusran ala qadril mal. Iki syariat nek diikuti ini maksudnya kepenak apa? Kepenakane muamalah ini kudune ya semua pihak memahami. Nek sing paham siji salah satu paham nggih repot. Makanya Umar bin Khattab itu zaman dados khalifah itu mengadakan napa nggih tenggone pasar diseleksi. Bakul-bakul itu ditakoni bab muamalah. Ngono nek gak paham kon mandeg sik dadi bakul kon ngaji sik bab muamalah. Di akreditasi dan bagian itu dia. Jadi karena kalau yang paham hanya 1-2 yang tidak, wah ini repot. Tentunya waktu ini kumpul pelayanannya memuaskan, kafe paham apa ini hukum. Atas yang cakap ini bermakalah panjang banget tadi bermakalah. Dan jika berbalik, biasanya kita lanjut dengan bermakalah. Mungkin itu manfaat pun. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.